Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ayem Radiskawati dengan NIM 7101419048 dari Rombel PAKTB 2019 akan memaparkan materi tentang menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Pada materi kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian piutang, yang kedua ada klasifikasi piutang, dan yang ketiga ada pengukuran dan pengakuan piutang. Apa itu piutang? Pengertian piutang menurut Mulyadi merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Menurut Henry Simamora, piutang merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi lainnya yang membentuk suatu hubungan di mana satu pihak itu berutang kepada pihak lain. Dari pengertian-pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa piutang itu merupakan klaim atau tuntutan perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok, atas barang atau jasa yang diharapkan disesuaikan melalui penerimaan kas dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan sebagai akibat dari penjualan kredit. Piutang suatu perusahaan itu dapat terjadi karena berbagai macam transaksi, antara lain, yang pertama, karena ada penjualan barang atau penyerahan jasa. Yang kedua, ada pinjaman dana yang diberikan kepada pihak lain. Yang ketiga, ada pendapatan bunga yang berasal dari investasi. Dan yang keempat, ada pesanan yang diterima atas saham dan obligasi yang akan diterbitkan. Yang kelima, ada tagihan kepada perusahaan asuransi atas kerugian pertanggungan. Dan yang keenam, ada kelebihan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Setiap transaksi piutang itu selalu melibatkan dua pihak, yaitu ada kreditur dan debitur. Apa itu kreditur? Kreditur yaitu pihak yang mendapat piutang atau tagihan, sedangkan debitur yaitu pihak yang berkewajiban membayar utang. Yang kedua ada klasifikasi piutang. Berdasarkan ada tidaknya dokumen tertulis yang menyatakan kesanggupan membayar, piutang itu ada dua, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Piutang dagang atau account receivable merupakan piutang yang timbul, namun tagihannya itu tidak didukung oleh janji atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Sedangkan piutang wesel atau wesel tagih atau notes receivable merupakan piutang yang timbul dengan tagihan yang didukung oleh pernyataan berupa kesanggupan untuk membayar secara tertulis, yang biasanya berupa selembar wesel. Piutang berdasarkan tujuan penyajiannya dalam laporan keuangan ada piutang lancar dan piutang jangka panjang. Piutang lancar atau current receivable merupakan tagihan yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal neraca. Sedangkan piutang jangka panjang atau non-current receivable merupakan tagihan yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Piutang berdasarkan sumbernya ada piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha atau trade receivable merupakan tagihan yang timbul dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa atau transaksi operasional. Sedangkan piutang non-usaha atau non-trade receivable merupakan tagihan yang timbul dari transaksi selain penjualan barang atau penyerahan jasa. Piutang non-usaha itu terdiri dari yang pertama ada piutang yang timbul dari transaksi pinjaman seperti piutang kepada perusahaan afiliasi, ada piutang kepada subkontraktor, dan piutang karyawan. Yang kedua, ada piutang kepada perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada piutang pajak yang lebih disetor. Yang keempat, ada piutang yang timbul dari pesanan atas penjualan atau penerbitan surat berharga atau sekuritas seperti piutang pemesan saham, piutang pemesan surat hutang obligasi. Dan yang kelima, ada piutang yang timbul dan merupakan fungsi waktu dan piutang pendapatan, seperti piutang bunga,
sewa, dividen, dan royalti. Yang ketiga, ada pengukuran dan penilaian piutang. Pengakuan atau recognition yaitu penentuan tentang kapan piutang itu harus dicatat atau diakui sebagai aset. Kemudian piutang dagang itu timbul dari transaksi penjualan secara kredit, sehingga pengakuan terhadap piutang dagang itu berkaitan erat dengan pengakuan pendapatan. Umumnya, pendapatan itu diakui pada saat keseluruhan proses untuk memperoleh pendapatan itu diselesaikan atau earning process is complete. Kemudian pada saat pendapatan itu direalisasikan atau pada saat pendapatan itu dapat direalisasikan. Piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang itu biasanya diakui pada saat hak atas barang itu berpindah kepada pihak pembeli. Syarat penyerahan barang itu ada dua. Yang pertama ada Free On Board Shipping Point atau FOB Shipping Point atau Franko Gudang Penjual, yaitu hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu berpindah kepada pembeli sejak barang itu dikeluarkan dari gudang penjual, sehingga selama dalam perjalanan barang itu sudah menjadi haknya atau milik pembeli, serta ongkos angkut itu menjadi tanggungan pembeli. Misalnya, barang dagang itu dikirim PT Sentana tanggal 3 Maret 2021 dan diterima pelanggan yaitu PT Jaya tanggal 5 Maret 2021. Maka PT Sentana itu mencatat transaksi penjualan tanggal 3 Maret 2021. Demikian juga PT Jaya itu mencatat pembelian barang dagang juga pada tanggal tersebut. Yang kedua ada Free On Board Destination atau FOB Destination atau Franko Gudang Pembeli, yaitu hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu berpindah kepada pembeli pada saat barang tersebut diterima di gudang pembeli, sehingga selama dalam perjalanan barang itu masih menjadi haknya atau milik penjual, serta ongkos angkut itu menjadi tanggungan penjual. Misalnya, barang dagang dikirim PT Sentana tanggal 3 Maret 2021 dan diterima pelanggan PT Jaya tanggal 5 Maret 2021. Maka PT Sentana itu mencatat transaksi penjualan tanggal 5 Maret 2021. Demikian juga PT Jaya mencatat pembelian barang dagang juga pada tanggal tersebut. Contohnya, tanggal 10 Oktober itu dijual atau dikirim barang dagangan kepada Tuan Umar secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Barang tersebut itu kembali diterima pembeli tanggal 12 Oktober. Berdasarkan data di atas, apabila FOB Shipping Point digunakan, maka piutang dicatat atau diakui tanggal 10 Oktober. Dan apabila FOB Destination itu digunakan, maka piutang itu diakui tanggal 12 Oktober dengan pencatatan sebagai berikut. Piutang usaha debit sebesar 1 juta rupiah dan kreditnya yaitu penjualan sebesar 1 juta rupiah. Pengukuran piutang dagang. Pengukuran yaitu penentuan jumlah rupiah atau besarnya piutang yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Pengukuran piutang dagang itu terkait penentuan kas yang harus dilekatkan pada piutang pada saat piutang itu diakui. Piutang dagang terjadi akibat transaksi operasi perusahaan atau penjualan dan terdapat pengurangan terkait potongan yang diberikan. Terdapat dua jenis potongan yaitu trade discount dan cash discount. Potongan perdagangan atau trade discount yaitu potongan harga yang diberikan oleh penjual dari harga jual yang tertera pada daftar harga dalam rangka menentukan harga faktur. Potongan penjualan itu tidak diakui dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang itu dicatat sebesar nilai bersih yang tertera di faktur setelah dikurangi potongan penjualan. Kemudian yang kedua ada potongan tunai atau cash discount, yaitu potongan atau diskon yang diberikan dari harga faktur untuk mendorong agar debitur itu lebih cepat membayar utangnya. Potongan tunai itu dinyatakan dalam bentuk 2/10 N/30, yang berarti jangka waktu kredit 30 hari. Namun jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% atau 1/10 N/45. Potongan tunai ini diakui dalam laporan keuangan dengan nama akun,
Potongan penjualan jika dicatat oleh penjual, atau potongan pembelian atau pengurang persediaan jika dicatat oleh pembeli. Contoh soalnya, pada tanggal 1 April 2021, PT Merdeka itu menjual barang dagang secara kredit kepada CV Mulia seharga Rp1.000.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 5 April 2021, CV Mulia itu mengembalikan barang yang dibelinya seharga Rp100.000 kepada PT Merdeka karena cacat. Pada tanggal 11 April 2021, PT Merdeka itu menerima pelunasan dari CV Mulia sebesar saldo tagihannya. Jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, jurnalnya yaitu piutang usaha debit sebesar Rp1.000.000 dan kreditnya yaitu penjualan sebesar Rp1.000.000. Ini untuk mencatat penjualan kredit. Jurnal yang kedua yaitu pada tanggal 2 April, yaitu debitnya retur dan potongan penjualan sebesar Rp100.000, kreditnya piutang usaha sebesar Rp100.000. Ini untuk mencatat retur penjualan. Jurnal yang ketiga yaitu pada tanggal 11 April, itu debitnya yaitu kas sebesar Rp882.000 dan potongan penjualan Rp18.000, kreditnya yaitu piutang usaha sebesar Rp900.000. Itu untuk mencatat penerimaan piutang. Kenapa piutangnya hanya 900 tidak 1 juta? Karena pada tanggal 2 April itu terjadi retur sebesar Rp100.000, jadi tinggal Rp900.000, dan pada tanggal 11 April itu terjadi pelunasan dan mendapat potongan karena tidak lebih dari 10 hari. Jadi mendapat potongan 2%. 2% dari 900.000 itu 18.000. Jadi potongan penjualannya 18.000 dan piutang usahanya 900.000. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.